Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video animasi pembelajaran kelompok 6 pada mata kuliah Sejarah Amerika. Di video ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Telia Mulia Syafitri, Maulida Ninda Anggraini, Teresia BR Ginting, dan Diko Aditya. Di video kali ini, kita akan menjelajahi konsep nasionalisme dan regionalisme di Amerika Latin. Dua tema ini telah memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan kawasan ini. Menarik sekali bukan? Yuk tonton video selengkapnya. Nasionalisme di Amerika Latin adalah kekuatan yang kuat. Namun, terkadang juga bersifat ilusif. Untuk memahami sepenuhnya perkembangan nasionalisme di kawasan ini, kita harus melihatnya dalam konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, nasionalisme menjadi sarana penting bagi masyarakat Amerika Latin untuk melindungi diri dari aspek-aspek negatif globalisasi. Sekilas, globalisasi dan nasionalisme tampak saling bertentangan. Di satu sisi, para pengglobalisasi berusaha untuk meruntuhkan batas-batas negara, baik yang nyata maupun khayalan. Namun di sisi lain, kaum nasionalis berupaya memberikan keistimewaan pada bangsanya sendiri. Namun, kedua fenomena ini sebenarnya saling terkait secara simbiosis. Masyarakat Amerika Latin meminjam ide-ide dari luar negeri untuk membangun negara mereka. Sementara globalisasi memerlukan nasionalisme untuk memastikan peraturan dijalankan di tingkat lokal. Ada dua jenis globalisasi yang relevan di sini. Yang pertama adalah globalisasi yang lebih umum, peningkatan keterhubungan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua adalah upaya untuk menciptakan dunia tanpa hambatan terhadap perdagangan dan investasi internasional. Nasionalisme dan globalisasi bukanlah konsep statis, juga tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Amerika Latin. Nasionalisme Amerika Latin memiliki keunikan tersendiri. Di kawasan ini, kemerdekaan politik dicapai setidaknya 1 abad sebelum kemerdekaan sosial dan ekonomi. Ini berbeda dengan wilayah lain di dunia berkembang, seperti Asia, Afrika, dan Timur Tengah, di mana negara-negara mencapai kemandirian politik, sosial, dan ekonomi secara bersamaan setelah gelombang dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Perbedaan ini memunculkan pandangan bahwa gairah nasionalisme di Amerika Latin sempat mereda dibandingkan dengan wilayah lain. Namun, bukan hanya itu penyebab lemahnya koherensi nasional di kawasan ini. Populasi di Amerika sangat beragam dalam hal ras, agama, dan etnis, serta terpecah oleh jurang kelas sosial yang dalam, menjadikan persatuan nasional lebih sulit terbentuk. Pada pertengahan abad ke-20, nasionalisme kelompok non-elit semakin menonjol. Seiring dengan berkembangnya populisme perkotaan di banyak negara Amerika Latin, gagasan bahwa kelas pekerja di perkotaan berhak mendapatkan lebih banyak partisipasi politik dalam pemerintahan mulai mendapatkan perhatian. Para pemimpin seperti Victor Paz Estenssoro di Bolivia, Getulio Vargas di Brazil, dan Juan Perón di Argentina mengusung pesan yang jelas, yaitu peningkatan infrastruktur, terutama pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi harus menjadi prioritas. Nasionalisme kelompok non-elit ini kemudian menjadi kekuatan dominan di Bolivia,
Brazil, dan Argentina. Dan unsur-unsurnya masih terasa hingga hari ini. Regionalisme di Amerika Latin merujuk pada upaya memperkuat kerjasama dan integrasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan latar belakang sejarah kolonial yang serupa, negara-negara di kawasan ini menghadapi tantangan yang sama namun memiliki peluang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, regionalisme menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi kawasan di panggung global, serta mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sejarah dan perkembangan regionalisme di Amerika Latin. Di awal tahun 1990-an, regionalisme mulai dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan Amerika Latin dalam ekonomi global. Negara-negara di kawasan ini mulai membentuk blok-blok perdagangan untuk mengurangi hambatan tarif dan memfasilitasi perdagangan bebas antar mereka, dengan tujuan memperluas pasar dan mendorong integrasi ekonomi. Regionalisme pasca liberal. Pada awal tahun 2000-an, arah regionalisme mengalami perubahan seiring dengan munculnya pemerintahan kiri di beberapa negara. Fokus regionalisme tidak lagi sekedar pada perdagangan bebas. Beberapa organisasi regional di Amerika Latin, yang pertama ada Mercosur, didirikan pada tahun 1991 oleh Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay, bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota. Yang kedua ada UNASUR, dibentuk pada tahun 2008 untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di Amerika Selatan. Kemudian ada ALBA, fokusnya pada integrasi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih adil di Amerika Latin dan Karibia. Lembaga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memperdalam pemahaman Anda tentang dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Amerika Latin. Regionalisme dengan segala tantangannya tetap menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan antar negara dan mencapai kesejahteraan bersama. Jangan lupa untuk terus mengeksplorasi topik ini lebih lanjut dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.